Berdoa untuk umat Allah yang tertekan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2, Alkitab berkata, kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika gereja mendengar bahwa Yakobus telah ditangkap, mereka pasti berpikir, Yakobus ditangkap, tidak akan terjadi apa-apa atas dirinya. Dia adalah seorang beriman. Tetapi ketika Yakobus dibunuh, itu menarik perhatian mereka. Di mana Allah? Bagaimana Allah membiarkan itu terjadi? Beberapa mungkin bertanya-tanya, berusaha menyalahkan Allah. Tetapi bukan Allah yang membiarkan itu terjadi. Yesus berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Lalu dalam Matius 28 ayat 18 ia menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan atas dasar kuasa itu ia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Yesus memberikan kuasanya kepada kita. Ia memberikan namanya kepada kita. Jadi bukan Yesus yang membiarkan mereka membunuh Yakobus. Orang Kristen yang tidak melakukan tugas mereka dengan memakai kuasa mereka di dalam doa. Ketika Petrus ditangkap selanjutnya, Alkitab berkata, mereka, gereja, berdoa tanpa henti. Allah turun tangan dan Petrus dibebaskan. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Jadi setiap kali engkau berdoa, engkau membuat sah, dimungkinkan bagi Allah untuk turun tangan dalam beberapa cara yang tidak akan terjadi seandainya engkau tidak berdoa. Inilah mengapa kita harus berdoa untuk para pelayan Injil dan kemajuan dalam pelayanan pendamaian hari-hari ini. Rasul Paulus menulis kepada orang Kristen di Kolose, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Kolose 4 ayat 3. Karena Allah telah menyuruh mereka untuk pergi dan memberitakan Injil, kenapa mereka harus berdoa kepada Allah untuk membuka pintu bagi mereka? Itu memberitahu kepada kita bahwa ada musuh-musuh di dunia, jadi tetaplah berdoa untuk gereja Kristus di seluruh dunia. Beberapa laporan meneguhkan bahwa orang Kristen adalah kelompok yang paling teraniaya di dunia. Banyak yang tertekan, diperhadapkan kepada perlakuan yang tidak manusiawi karena iman mereka di dalam Yesus Kristus. Melalui doamu untuk mereka, mereka akan dikuatkan. Tuhan akan turun tangan di dalam keadaan mereka dan akan ada perubahan. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk para pelayan Injil dan umat Allah di seluruh dunia, supaya kekuatan mereka tidak gagal. Aku berdoa untuk orang atau lembaga yang menyebabkan penganiayaan orang Kristen dan menghambat penyebaran Injil. Kami patahkan pengaruh kekuatan seperti itu dan usaha mereka digagalkan. Sebaliknya Injil menyebar dengan cepat, dengan kecepatan roh, dan menang dalam nama Yesus. Amin.